Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu ya. Minggu lalu, kalian telah menyelesaikan pelajaran pada bab 1 mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan PJJ ke bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum lanjut ke materi klasifikasi makhluk hidup, hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai ciri makhluk hidup dan kunci determinasi. Nah, mari saya jelaskan dahulu dalam PJJ ini apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, tujuan pembelajarannya kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, setelah belajar PJJ hari ini, kalian dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menjelaskan klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Nah, seperti yang kalian ketahui, semua benda di alam atau lingkungan sekitar kita tersusun dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen abiotik atau benda mati atau disebut juga makhluk tak hidup. Sedangkan komponen berikutnya adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Yang manakah tergolong ke dalam komponen abiotik? Oke, siapa yang bisa jawab? Iya, komponen abiotik dalam gambar tersebut adalah udara, cahaya matahari, tanah, air sungai atau air danau nih ya. Kemudian komponen biotiknya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan. Hewannya di situ ada apa? Ada ikan, ada burung, ada katak, dan lain sebagainya. Sudah paham perbedaan komponen abiotik dan abiotik ya? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan benda mati. Yang pertama yaitu makhluk hidup pasti bernafas. Makhluk hidup bernafas dengan tujuan membakar makanan untuk menghasilkan energi. Membakar makanan di sini maksudnya bukan dalam arti sesungguhnya ya, yaitu makanan dibakar dengan api, tetapi makanan akan diproses secara kimiawi di dalam tubuh sehingga menghasilkan energi yang akan digunakan oleh tubuh kalian saat melakukan aktivitas. Saat bernafas, hewan dan manusia memerlukan oksigen dari udara dan menghasilkan uap air dan karbon dioksida saat menghembuskan nafas. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan justru sebaliknya. Mereka memerlukan karbon dioksida dan uap air untuk melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis itulah akan menghasilkan bahan makanan dan oksigen. Berikutnya, ciri makhluk hidup yaitu adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada makhluk hidup ditandai dengan pertambahan tinggi dan ukuran yang semakin besar. Contohnya, kalian pada manusia tumbuh sewaktu kecil dari bayi sampai dewasa. Ukuran tingginya berubah kan? Dari waktu bayi masih kecil, tinggi tubuhnya tidak sampai 1 meter. Nah, sekarang ketika kalian sudah SMP, tinggi tubuhnya rata-rata mungkin sudah di atas atau sudah mencapai hampir 150 cm atau 1,5 meter. Berat tubuhnya juga pasti berbeda. Waktu bayi berat tubuh kalian hanya beberapa kilo, sedangkan sekarang berat tubuh kalian mungkin sudah mencapai 30 atau 40-an kilo. Paham ya sampai sini mengenai tumbuh? Nah, bagaimana dengan berkembang? Berkembang atau perkembangan merupakan proses makhluk hidup menuju taraf kedewasaan. Di sini atau di gambar ini contoh perkembangan saya
Kasih contoh adalah siklus hidup kupu-kupu. Dia berkembang tuh mulai dari telur, berubah menjadi kepompong, terus jadi ulat, dan berubah dia dewasa menjadi kupu-kupu. Kalau pada manusia, perkembangan menuju taraf kedewasaannya ditandai dengan kalau anak perempuan dia akan mengalami menstruasi, sedangkan untuk anak laki-laki akan tumbuh kumis atau suaranya akan pecah saat remaja. Berikutnya, makhluk hidup itu pasti bergerak. Namun bedanya kalau tumbuhan dan kalau manusia dan hewan bergeraknya aktif. Apa itu bergerak aktif? Bergerak atau berpindah tempatnya dapat mudah diamati, gampang terlihat. Sedangkan kalau tumbuhan sebenarnya juga bergerak, tapi dia sulit diamati atau disebut juga gerakannya pasif. Selanjutnya, ciri makhluk hidup berikutnya adalah peka terhadap rangsang atau disebut juga dengan iritabilitas. Rangsangan atau rangsang terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangsangan fisik bisa berupa cahaya, perubahan suhu, dan sentuhan. Yang kedua adalah rangsangan kimiawi, bisa berupa bau zat tertentu, rasa lapar, atau rasa haus. Hewan dan manusia memiliki alat indera yang peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang diterima oleh alat indera tersebut akan diteruskan ke sistem saraf, sehingga tubuh bisa merespon terhadap rangsang tersebut. Sementara tumbuhan akan merespon rangsangan lewat gerakan. Contohnya di gambar ini adalah daun putri malu. Daun putri malu ketika disentuh, maka responnya akan langsung menguncupkan daun-daunnya. Sedangkan manusia kalau diberi respon berupa di gambar ini adalah rangsangannya berupa cahaya, maka alat inderanya berupa mata langsung merespon silau. Biasanya kita langsung menyipitkan mata. Paham ya di sini maksudnya? Selanjutnya, ciri makhluk hidup berikutnya adalah beradaptasi. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ada 3 jenis. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yaitu adaptasi makhluk hidup berkaitan dengan bentuk tubuhnya. Contohnya adalah paruh burung. Burung memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda. Burung pemakan biji, bentuk paruhnya tidak sama dengan burung pemakan ikan. Paham ya sampai sini? Yang kedua, jenis adaptasi yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian alat tubuh sesuai dengan kondisi lingkungannya. Contoh, jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di pantai atau di dataran rendah. Terakhir, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku contohnya adalah di gambar ini bunglon. Bunglon beradaptasi tingkah lakunya dengan merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia hinggap. Contoh kalau misalnya dia hinggapnya di daun, dia berubah warna menjadi hijau kulitnya. Kalau di kayu ini dia berubah warna menjadi coklat. Selain itu, contohnya adalah misal ulat kaki seribu. Ulat kaki seribu ketika disentuh dia akan menggulungkan badannya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Contoh di sini perkembangbiakan kalau manusia berkembang biak dengan cara beranak atau disebut juga vivipar, sedangkan kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Berkembang biak
caranya bisa dibagi menjadi dua, yaitu berkembang biak secara generatif atau kawin dan vegetatif atau tidak kawin. Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu memerlukan makanan. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan diperlukan makhluk hidup untuk apa? Untuk bertahan hidup. Makanan diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan serta menghasilkan energi untuk beraktivitas. Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sampai sini jelas ya ciri-ciri makhluk hidup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu di dunia ini sangat banyak sekali jenisnya dan memiliki beragam bentuk serta ciri, sehingga diperlukan pengelompokan atau klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu. Dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat atau ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Orang pertama yang meletakkan dasar-dasar taksonomi adalah Carolus Linnaeus, seorang ahli pengetahuan alam dari Swedia. Maka ia dianggap juga sebagai bapak taksonomi. Dalam klasifikasi makhluk hidup, dikenal dengan adanya tingkatan takson atau kelompok, mulai dari kelompok besar yang masih banyak perbedaannya ke kelompok kecil yang sudah banyak persamaannya. Urutan ini didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota di dalam suatu tingkatan klasifikasi tersebut akan makin banyak dan memiliki perbedaan semakin sedikit. Kemudian semakin ke bawah, persamaan ciri makin khusus sehingga serta perbedaan ciri akan semakin mengecil. Nah, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Selain mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu, tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup membantu untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Kemudian, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Bagaimana cara memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya? Itu nanti akan saya bahas di pertemuan minggu depan ya. Nah, selanjutnya ada 3 sistem klasifikasi makhluk hidup yang akan kalian kenal, yaitu klasifikasi sistem artifisial atau buatan, kedua klasifikasi sistem alami, dan yang ketiga klasifikasi sistem filogenetik. Nah, sebelum kalian belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup, saya akan menjelaskan mengenai kunci determinasi terlebih dahulu. Kunci determinasi adalah keterangan atau uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri yang umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, di dalam kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom.
Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri-ciri yang berlawanan. Di sini saya akan jelaskan bagaimana kunci determinasi bisa digunakan untuk menentukan jenis makhluk hidup. Nah, perhatikan ya. Ini adalah contoh kunci dikotom. Kunci dikotom ini tersusun dari disusun secara berpasangan, namun memiliki ciri yang berlawanan. Contoh, kenapa disebut berpasangan? Perhatikan pernyataan 1A dan 1B. 1A hewan berkaki 4, pasangannya adalah hewan tidak berkaki 4. Jadi dia berpasangan 1A dan 1B, tapi cirinya berlawanan. Yang satu hewan berkaki 4, yang satu tidak berkaki 4. Yang kedua, hewan karnivora berpasangan dengan herbivora. Cirinya berlawanan. Kalau karnivora itu adalah hewan pemakan daging, yang 2B-nya hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan. Nah, biasanya di dalam soal kalian akan diminta menentukan kunci determinasi. Contoh di sini saya mau menentukan kunci determinasi sapi. Nah, di situ saya sudah kasih keterangan sapi. Maka kunci determinasinya kalian nggak boleh jawab langsung 2B, tetapi dilihat dulu prosesnya. Sapi, apakah hewan berkaki 4 atau tidak berkaki 4? Iya, jawabannya adalah hewan berkaki 4. Sapi adalah hewan berkaki 4. Maka kunci determinasi sapi yang pertama itu adalah 1A. Karena dia hewan berkaki 4, kunci determinasi yang pertama dari sapi adalah 1A. Lihat di pernyataan 1A, kalau dia hewan berkaki 4, maka akan lanjut ke pernyataan nomor 2. Nomor 2 ada 2A sama 2B nih. Nah, kalian pilih lagi. Kalian harus pilih salah satu. Sapi itu hewan karnivora atau hewan herbivora? Nah, sapi itu adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Maka kunci determinasi dari sapi adalah 1A dan 2B. Selanjutnya, ikan. Ikan ada di bawah nih, 5B. Apa sih kunci determinasinya? Pertama, lihat pernyataan 1A dan 1B. Ikan tergolong yang mana? 1A atau 1B? Ya, betul. Ikan adalah yang pertama 1B, hewan tidak berkaki 4. Nah, berarti diingat ya, 1B. 1B. Kalau 1B ini lanjutnya ke pertanyaan nomor 3, bukan nomor 2. Berarti lompat langsung. Lihat pernyataan nomor 3. Ikan hidupnya di mana? Di air apa di darat? Di air. Berarti 1B, sekarang 3A. Hidup di air. Nih lanjut kemana nih pertanyaannya? Oh, pertanyaan lanjut ke nomor 5. Nomor 5 mana? Nomor 5 di bawah. Oke. Ikan mamalia, hewan mamalia atau hewan yang berkembang biak dengan beranak atau mamalia atau bertelur? Bertelur ya kalau ikan, maka kunci determinasinya adalah 1B, hewan tidak berkaki 4, kemudian 3A, ikan itu hidup di air, dan 5B, berkembang biaknya dengan cara bertelur. Selanjutnya, apalagi ya contohnya, misal harimau atau apa ini? Atau misalkan kucing deh, kucing. Ayo kita lihat yuk, nih kucing. Benar nggak nih kunci determinasinya 1A, 2A, dan 4B? Sekarang kita lihat ya. Kucing itu hewan tidak berkaki 4 apa hewan berkaki 4? Hewan berkaki 4 ya. Hewan berkaki 4, 1A, betul. Kalau 1A, lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2. Kucing itu karnivora atau herbivora?
Karnivora ya, berarti dia 2A, betul. Dari 2A lanjut ke pertanyaan nomor 4. Habitatnya di hutan atau di kota atau di desa? Habitatnya di kota atau di desa, berarti dia 1A, 2A, dan 4B. Terakhir, contohnya satu lagi ya, gorila. Gorila, hewan termasuk hewan tidak berkaki 4, berarti nomor 3. Lanjut nomor 3, hidup di air atau di darat? Di darat, 3B, betul. Habis dari hidup di darat, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah gorila unggas? Bukan ya, berarti 1B, 3B, 6B. Lanjut lagi ke nomor 8. Hewannya bertulang belakang. Betul, gorila adalah hewan bertulang belakang. Sampai saat ini, sampai di sini jelas ya bagaimana cara menentukan kunci determinasi. Oke. Penjelasan saya hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, jangan lupa saya memberikan kalian tugas. Ada 2 ya di Google Classroom-nya. Yang pertama, saya minta untuk mengamati objek di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian. Kemudian objeknya difoto, kemudian diisi tabelnya. Yang kedua, saya minta mengerjakan soal ya. Tolong dilihat kapan batas waktu pengumpulan tugasnya. Ya, sampai di sini dulu PJJ kita hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.